Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2092 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop, hanya Tuhan yang patut dipuji. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaraannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, tentunya kita harus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita puji adalah Tuhan, bukan diri kita, tapi Tuhan. Dialah yang harus kita puji dan kita sembah. Amin. Kalau saudara haus pujian atau senang dipuji orang, saudara tidak cocok jadi hamba Tuhan. Namanya juga hamba. Kita hanyalah pekerja. Kita hanyalah seorang yang mengabdikan diri kita untuk melayani Tuhan. Yang harus dipuji adalah Tuhan kita, bukan diri kita. Jadi tadi saya katakan, kalau kita haus pujian, kita tidak cocok jadi hamba Tuhan. Karena mental seperti itu mental bos, bukan mental hamba. Hamba Tuhan yang baik mengembalikan semua pujian untuk Tuhan. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang haus mencari pujian, penghormatan dari manusia. Saya mau katakan, saudara bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. Kalau saudara kejar pujian, saudara kejar supaya saudara menjadi orang yang dihormati dan sebagainya. Saudara, kalau mental saudara seperti itu, akhirnya ketika saudara menghadapi dunia nyata dalam pelayanan di mana saudara tidak dihargai, saudara akan tersinggung, saudara akan marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita nggak berhak atas pujian manusia. Sebab semua pujian penyembahan itu hanya untuk Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh mencari pujian manusia. Kalau sudah mencari pujian manusia, sama seperti Lucifer yang ingin dipuji, yang ingin dihargai, yang ingin disembah seperti Allah. Saudara hati-hati. Kalau saudara
melayani ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati. Hati-hati, saudara. Di saat saudara ingin seperti itu, saudara sudah jatuh dalam dosa. Makanya seorang hamba, dia tidak berhak untuk dipuji, dihormati. Sebab dia seorang hamba. Yang layak untuk menerima itu semua hanya Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ini hamba-hamba Tuhan, jadi tempat kita ada di rumah Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan di rumah Tuhan. Baik kita mempersiapkan tempat untuk ibadah, kita melayani jemaat, itu melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai ada orang berkata, ya pelayanan kan tidak semua di rumah Tuhan, tidak semua di gereja, di rumah tangga juga pelayan. Betul, saudara. Tetapi di dalam konteks melayani Raja di atas segala raja, Tuhan Allah di atas segala Allah, kita harus melayani di rumah Tuhan, di gereja dalam konteks sekarang ini. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang memiliki satu statement di mana pelayanan itu kan tidak selamanya hanya di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan kita. Saudara, kalau dalam konteks firman Tuhan ini saudara keliru. Melayani Tuhan itu ya kita harus datang ke rumah Tuhan. Artinya kita harus pergi ibadah, bersekutu dengan orang percaya di rumah Tuhan, di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Melayani, mempersiapkan semua ibadah, tempat, orang-orang yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat dan sebaliknya. Di rumah Tuhan itu tempat kita untuk melayani Tuhan. Di rumah Tuhan. Dan itu tugas kita, melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus memuji, menyembah Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan sangat amat baik bagi kita. Amin. Perhatikan ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Haleluya. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita memuji Tuhan? Karena Tuhan teramat sangat baik bagi kita. Saudara, kalau bos kita baik, kita ceritakan, kita puji dia, kita saksikan di banyak orang, siapapun yang ketemu kita, pasti kita akan ceritakan segala kebaikan yang diperbuat oleh bos kita. Saudara tahukah, saudara, bahwa kalau kita sehat, kita masih bernapas saat ini, kita masih hidup, terpelihara dengan baik. Bukankah itu semua dari Tuhan? Saudara, kalau saudara dapat posisi yang baik saat ini, mungkin masa lalu saudara gelap, tetapi sekarang Tuhan pulihkan. Usaha saudara yang tadinya bangkrut, dan sekarang Tuhan pulihkan. Tuhan berkati hidup saudara dengan luar biasa, dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Bukankah itu semua karena Tuhan yang sangat teramat baik dalam hidup kita? Saudara, saya percaya kalau saudara percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kita pintar cari duit lalu kita bisa sukses seperti ini. Saudara, bukan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengalami segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara harus memuji, menyembah Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Bahkan teramat baik bagi saudara dan saya yang seringkali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Amin. Kita sudah melenceng, melakukan hal yang jahat, tidak mau peduli dengan agama, tapi Tuhan masih mengasihi kita, masih baik buat kita. Oh haleluya.
Saudara, kita harus memuji menyembah Tuhan karena Tuhan sangat teramat baik bagi kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa sih kita harus memuji menyembah Tuhan? Karena Tuhan telah memilih kita. Saudara perhatikan ayat 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau konteks perjanjian lama, bangsa yang dipilih hanyalah Israel, yang adalah keturunan Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks perjanjian lama, satu bangsa yang diselamatkan ya hanya Israel. Di luar Israel nggak selamat. Tapi kita bersyukur kita hidup dalam zaman kasih karunia, di mana keselamatan itu tidak lagi tertuju kepada satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia diselamatkan. Amin. Jadi Tuhan tidak lagi melihat satu bangsa yang diselamatkan, tetapi seluruh bangsa. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan sendiri yang memilih kita dari antara miliaran orang di muka bumi ini. Saudara dan saya orang yang sangat-sangat spesial, karena bukan kita yang memilih untuk beragama Kristen, bukan kita yang memilih Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Oh haleluya. Makanya saudara, layaklah Tuhan kita naikkan pujian penyembahan yang luar biasa, yang dalam hati yang paling tulus. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, layaklah Tuhan kita sembah, kita naikkan pujian penyembahan, sebab Tuhan telah memilih saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, kenapa sih Tuhan harus kita puji, kita sembah? Yang ketiga, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudara lihat ayat 5 sampai ayat 7. Saya bacakan ayat 5 saja. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus memuji, menyembah Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh mengenal Tuhan Allah yang maha besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di luar sana yang mengatakan, oh ini jalan yang menuju surga. Tapi saya mau katakan saudara, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi hanya satu jalan yang menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu tidak ada. Mungkin saudara berkata, oh ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Iya, jalan menuju Roma banyak, tapi hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, tidak melalui jalan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya kita ada di jalan yang benar yang menuju kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara,
pantaslah kita untuk menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita jalan kebenaran yang menuju hidup yang kekal itu. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Kita bersyukur kita dapat mengenalnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh haleluya. Kalau Tuhan tidak datang jadi manusia, saudara, kita gak tahu seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Kita bersyukur dengan kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tuhan melakukan hal mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Dia yang adalah Allah, Dia datang menjadi rupa seorang hamba, menjadi sama seperti saudara dan saya, menjadi manusia. Kalau saudara tidak percaya Yesus Tuhan yang adalah Allah yang menjadi manusia, itu menandakan saudara tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan maha besar, maha kuasa, itu artinya Tuhan bisa jadi siapapun. Saudara, di luar sana yang mengatakan Allah yang besar itu bisa jadi kitab. Ada juga agama lain yang mengatakan ya, yang mereka sembah itu adalah Tuhan, padahal terbuat dari buatan manusia dan sebagainya, saudara. Dan banyak yang percaya. Saudara, kenapa kita tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa saudara tidak percaya? Padahal tadi saya katakan, ada di luar sana yang percaya Allah yang besar itu bisa jadi kitab. Saudara, ada loh yang percaya. Ada juga yang percaya, oh ini Tuhan kami ada di sini, di benda-benda ini dan sebagainya. Ada juga loh yang percaya. Masa kita tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Dia adalah Allah yang jadi manusia. Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih bimbang? Kenapa masih tidak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang maha kuasa. Amin. Dan Allah yang maha kuasa yang besar itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Dia layak untuk kita puji, sembah. Dia layak untuk kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Banyak orang menyembah ciptaan manusia, tapi kita bersyukur kita menyembah pencipta langit dan bumi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini tugasnya apa? Memuji, menyembah Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan? Yang pertama kita belajar karena Tuhan sangat baik. Bahkan teramat sangat baik dalam hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan memilih kita. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, Tuhan memilih saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, kenapa sih kita harus memuji menyembah Tuhan? Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, kalau saat ini ada rumah tangga yang sedang bermasalah, sedang bergumul, hamba berdoa Tuhan lawat, Tuhan jamah, sehingga rumah tangga mereka tetap utuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka yang sudah ada di ambang perceraian, Tuhan batalkan perceraian itu.
Dan biarlah mereka tetap satu di dalam satu ikatan suami dan istri di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sedang bergumul dan ingin didoakan, saudara bisa hubungi tim doa kami di 0819101588. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.